teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang translasi dan juga contohnya. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi geometri selain refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, sekarang mari kita perhatikan perosotan berikut ini. Ketika kita bermain perosotan, sebenarnya kita hanya merubah posisi dari awalnya kita berada di atas, kemudian berpindah ke bawah. Jika dalam koordinat bisa kita gambarkan berikut ini. Misal, awalnya kita berada di titik A, kemudian untuk posisi akhir, kita misalkan dengan titik B. Berarti, saat kita naik perosotan, maka kita merubah posisi dari titik A menuju titik B. Dalam bidang kartesius tersebut, titik A memiliki nilai x, y, kemudian titik B berada pada nilai x, y. Nah, dari sinilah terlihat bahwa pada awalnya berada di titik A, kemudian berubah ke titik B. Sehingga kesimpulannya adalah bayangan titik A oleh translasi AB adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga dapat kita tulis A, X, Y, kita lakukan translasi terhadap AB. Maka akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Jika kita perhatikan gambarnya kembali, X berada pada titik A bergeser dari angka 2 menjadi 5, sehingga titik tersebut bergeser sebanyak 3. Kemudian, posisi Y berubah dari 4 menjadi 1, artinya berkurang sebanyak 3. Yang harus kita ingat adalah A merupakan perpindahan posisi dari X awal, kemudian B merupakan perpindahan dari Y awal. Dari sini, kita bisa tentukan nilai translasi dari AB adalah A sama dengan X aksen dikurangi X. Kemudian, B sama dengan Y aksen dikurangi Y. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan translasi pada transformasi geometri, yaitu kita merubah posisi benda dari posisi awal menjadi posisi akhir dengan translasi AB. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, translasi yang dilakukan pada titik A adalah posisi A berada di titik 2, 4. Kemudian A aksen berada di titik 4, 1. Artinya, translasi X bergeser dari titik 2 ke 4. Kemudian Y bergeser dari titik 4 ke 1. X bergeser sebanyak 2. Y bergeser dikurangi sebanyak 3. Sehingga translasinya adalah, ingat kembali, A merupakan hasil dari X aksen dikurangi X atau titik akhir X dikurangi titik awal X. Kemudian B merupakan hasil dari Y aksen dikurangi Y atau titik akhir Y dikurangi titik awal Y. Artinya, translasi dapat ditulis T2 min 3. Sehingga hasilnya adalah A 2,4 ditranslasikan dengan 2 min 3 menghasilkan A aksen 4,1. Soal yang kedua, diketahui titik A berada pada 2,1, B berada di titik 5,3, dan C berada di titik min 1,3. Tentukan bayangan titik C oleh translasi AB. Dari soal ini, langkah awal kita harus mencari ruas garis AB dengan cara sebagai berikut. AB sama dengan B dikurangi A. Titik B 53 dikurangi titik A 2, 1, sehingga menghasilkan 3, 2. Kemudian kita bisa menentukan bayangan titik C terhadap translasi 3, 2 sebagai berikut. C min 1,3 ditranslasikan dengan 3, 2 sama dengan C aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B kurung tutup. C aksen dalam kurung min 1 ditambah 3, 3 ditambah 2 kurung tutup. Maka C aksennya adalah 2,5.
Lalu bagaimana jika kita mencari garis AC? Ini artinya titik C dikurangi titik A. Soal yang ketiga. Tentukan bayangan X plus 3Y sama dengan 6 oleh translasi min 1, 4. Ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama adalah kita cari dulu titik sembarang dari X plus 3Y sama dengan 6. Kita misalkan titik A, jika X-nya 0, maka Y-nya yaitu 2. Kemudian titik B, jika X-nya kita misalkan 6, maka Y-nya adalah 0. Kemudian kita cari translasi dari kedua titik tersebut. A, 0,2, translasi dengan min 1, 4, maka A aksen dalam kurung 0 ditambah negatif 1,2 ditambah 4. A aksen kurung buka 0 dikurangi 1,6. A aksen kurung buka min 1,6 kurung tutup. Kemudian titik B 6,0 translasi dengan min 1, 4. B aksen kurung buka 6 ditambah min 1,0 ditambah 4 kurung tutup. B aksen kurung buka 5,4 kurung tutup. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan baru, yaitu A aksen min 1,6, kemudian B aksen 5,4. Kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu Y dikurangi 6 per 4 dikurangi 6. Sama dengan X dikurangi min 1 per 5 dikurangi min 1. Y dikurangi 6 per min 2. Sama dengan X ditambah 1 per 6. Kita kalikan silang sehingga mendapatkan hasil 6 kurung buka Y dikurangi 6 kurung tutup. Sama dengan negatif 2 kurung buka X ditambah 1 kurung tutup. Kita kalikan satu per satu, sehingga 6Y dikurangi 36 sama dengan min 2X dikurangi 2. Kita pindah ruas, sehingga menghasilkan 2X ditambah 6Y dikurangi 36 ditambah 2 sama dengan 0. 2X ditambah 6Y dikurangi 34 sama dengan 0. Kita bagi seluruhnya dengan angka 2, sehingga menghasilkan X plus 3Y min 17 sama dengan 0. Kita pindahkan angka 17-nya sehingga mendapatkan hasil X ditambah 3Y sama dengan 17. Lalu bagaimana dengan cara keduanya? Ingat kembali di rumus awal. X, Y translasi AB menghasilkan X aksen, Y aksen. X aksen didapatkan dari X ditambah A. Y aksen didapatkan dari Y ditambah B. Artinya, jika kita mencari X, maka kita harus mencari X aksen dikurangi A. Sama halnya dengan kita mencari Y, artinya Y aksen dikurangi B. Kemudian kita kembali ke soal, X ditambah 3Y sama dengan 6, translasi min 1, 4. Kita substitusikan angka dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi. X plus 3Y sama dengan A. X bisa kita dapatkan dengan cara X aksen dikurangi A. Artinya, X aksen dikurangi A ditambah 3 dalam tanda kurung Y aksen dikurangi B sama dengan 6. X aksen dikurangi dalam tanda kurung min 1 ditambah 3 dalam tanda kurung Y aksen dikurangi 4 sama dengan 6. X aksen ditambah 1 ditambah, kita kalikan 1 per 1, 3Y aksen dikurangi 12 sama dengan 6. Kita mendapatkan hasil X aksen ditambah 3Y dikurangi 11 sama dengan 6. Angka 11 kita pindah ruaskan sehingga mendapatkan hasil X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 6 ditambah 11. X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 17. Hasil akhirnya adalah X ditambah 3Y sama dengan 17. Hasil cara kedua ini sama dengan hasil jika kita menggunakan cara yang pertama.
terlihat lebih sederhana dengan cara yang kedua. Namun, semua itu tergantung teman-teman semua nyaman menggunakan cara yang pertama atau yang menggunakan cara yang kedua. Nah, itu tadi contoh soal tentang translasi. Semoga dengan contoh soal tadi bisa membantu kalian untuk mengerjakan contoh soal-soal yang lainnya ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Ketemu di lain video.